Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Auliadani Khairun Nisa. It's me Syahriani Widya Astuti. I'm Etika Dawiyah Rahmita Letari. And I'm Afifah Nurul Zakia. Welcome to our channel. Oke, pada slide pertama yang kita akan bahas to part verb will for responding to request. Jadi penggunaan kata benda yang memiliki dua bagian atau dua suku kata dengan menggunakan dua cara. Yang pertama with nouns atau dengan menyebutkan kata bendanya, dan with pronouns tidak menyebutkan kata benda tetapi diganti dengan kata ganti. Contoh with nouns, turn down the TV or turn the TV down. Jadi turn dan down bisa disatukan atau bisa juga dipisah. Kemudian with pronouns menggunakan kata ganti tidak menyebutkan kata bendanya. Contoh turn it down bukan turn down it. Jadi antara turn dan down di tengahnya itu kata ganti. Kemudian yang kedua request with modals and would you mind, menawarkan, bagaimana kita menawarkan permintaan atau penawaran. Contohnya ada dua penggunaan. Yang pertama menggunakan modal dan menggunakan gerunds. Untuk modal contohnya could you turn the music down please, dan menggunakan gerund would you mind turning the music down please. Jadi perbedaan hanya terletak pada penggunaan ing. So guys, I will explain about infinitive and gerunds. Nah, untuk membedakan dua kalimat ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu infinitive dan apa itu gerunds. Infinitive ialah kata kerja bentuk dasar atau kata kerja asli. Nah, seperti yang kita lihat di sini, rumus dari infinitive yaitu menggunakan kata to dan verb one. Contohnya yaitu I use my pen to write a letter. Sesuai rumus, kita menggunakan kata to dan setelahnya terdapat verb one. Selanjutnya, about gerunds. Gerunds ialah kata kerja yang diubah menjadi kata benda atau dari verb diubah menjadi noun. Seperti yang kita lihat di sini, rumus dari gerunds ialah preposition ditambah dengan verb ing. Contohnya, I use my smartphone for taking a picture. I use smartphone ini adalah preposition. Sedangkan for taking a picture inilah yang dimaksud dengan gerund atau kata kerja yang dibendakan. Okay, the next I will explain about time to celebrate. Time to celebrate terbagi atas dua. Yang pertama yaitu relative clauses of time dan yang kedua adverbial clauses of time. Nah, perbedaannya, relative clauses of time ini when-nya berada di akhir kalimat, sedangkan adverbial clauses of time when-nya berada di awal kalimat. Contoh dari relative clauses of time ini ialah school day is a day when I and my friends meet. Nah, ini when-nya berada di akhir kalimat. Sedangkan adverbial clauses of time when-nya berada di awal. Contohnya when women get angry they usually scream. Okay, and the last from me, I will tell you about gerund phrases. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa gerund adalah kata kerja yang dibendakan atau verb menjadi noun. Nah, gerund di sini terbagi atas dua, yaitu dia bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Nah, dia sebagai subjek jika ing-nya berada di awal. Contohnya playing games all day which be lots of fun. Nah, playing games all day ini dia adalah verb ing. Sedangkan which be lots of fun dia adalah verb dari gerund tersebut. Sedangkan dia bisa sebagai objek jika dia diawali dengan preposisi. Contohnya should be good at testing game. Nah, artinya dia bisa sangat pandai dalam hal pengujian game. Should be good ini dia adalah preposisi, sedangkan at testing game ia adalah verb yang dibendakan. Okay, the next in the meeting 12 we learn about request with modals, if clauses, and gerund. Dan dari kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat dari bentuk non formal hingga bentuk formal. Kita bisa lihat dari modals can and could
itu menggunakan modals bentuk non-formal. For the example, can I borrow your truck, please? And could you lend me your truck, please? And kita bisa lihat di kalimat menggunakan modals ini yaitu can and could menggunakan kata kerja pertama setelahnya. Dan setelah itu dari kalimat is it okay if and do you mind if itu juga menggunakan verb 1, tapi dia bentuk if clauses. Nah, sedangkan would it be alright if and would you mind if itu menggunakan verb 2 setelahnya. Nah, apa yang membedakan jika if clauses digunakan dalam bentuk is it okay if and do you mind if dan would it be alright if and would you mind if, itu yang membedakan yaitu kalimat pertama dari if clauses would itu menggunakan verb 2, dan jika tidak menggunakan kata would di depannya, maka if clauses itu tetap menggunakan verb pertama. Contohnya, for the example, is it okay if I use your truck? And jika verb 2 digunakan, berarti kita menggunakan kalimat would it be alright if I use your truck? Itu. Dan menggunakan kalimat would you mind tanpa if clauses ini, kita menggunakan verb in. Nah, for the example, would you mind helping me on it? Nah, jika I was wondering if ini yang bentuk formal, ini menggunakan if clauses, tetapi dengan syarat bentuk setelah kalimat tersebut itu menggunakan kata could. For the example, I was wondering if you could help me more. Jadi yang membedakan ini, yang pertama itu can dan could itu menggunakan kata kerja pertama setelahnya, dan is it okay if dan do you mind if itu menggunakan if clauses tetapi verb pertama, dan would it be alright if dan would you mind if itu menggunakan if clauses dengan syarat menggunakan verb 2 setelahnya, dan would you mind helping me itu menggunakan gerund atau verb in. Next, in the meeting 13, we learn about past perfect even and past even. Nah, past perfect even ini adalah grammar yang menyatakan sebuah kegiatan masa lampau yang terjadi sebelum adanya kegiatan past even lainnya. Nah, pada contoh yang tertera dalam slide ini, kita menggunakan past perfect even setelah adanya past even. For the example, I was having lunch with my friend and I had parked with my bike on the street. Nah, past perfect even ini rumusnya adalah had plus verb 3 plus object. Nah, sedangkan past even itu ditandai dengan kata was atau kata kerja kedua. Jadi had stolen and had forgotten ini adalah contoh dari bentuk past perfect even. And next, in the meeting 15, we learn about describing problems 1 tentang with past participles as adjective and with past participle with nouns. Jadi kita dalam grammar ini kita menyebutkan suatu kata sifat atau kejadian jika kita mengubahnya menjadi kata sifat dan kata benda. Jika past participle ini diubah menjadi kata benda, kata sifat, maka tandanya yaitu adanya is atau are atau kata ed di belakang suatu kata sifat tersebut. For the example, my pants are stained, the coffee mug is cheap, and the car is damaged. Selanjutnya, with past participle with nouns. So guys, don't be confused just about this grammar. Kita hanya perlu memperhatikan penggunaannya saja. Nah, jika with past participle ini diubah menjadi kata benda, maka tandanya yaitu adanya kata there, adanya kata there. Setelah itu there is, there are, atau kata some. Nah, for the example, they have a stain on them, there is a chip on it, and there is some damage on it. And next about describing problems 2. Jadi dari problems 2 ini kita membahas sebuah kalimat yang ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita menggunakan need plus gerund, need plus passive infinitive, and keep plus gerund. Nah, ini semua sama saja artinya, hampir sama artinya, tapi penggunaan kalimatnya yang membedakan. Misalnya yang pertama, need plus gerund. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa gerund itu merupakan verb in atau kata kerja yang dibendakan.
For the example, the oven needs adjusting and the alarm needs fixing. Jadi setelah kata need ini adalah kata kerja atau kata kerja plus ing atau gerund. Nah, selanjutnya yaitu need plus passive infinitive. Jadi passive infinitive ini ditandai dengan adanya kata to dan kata ed pada kata kerja tersebut. Misalnya, it needs to be adjusted and it needs to be fixed. Itu contohnya. And last, keep plus gerund. Ini hampir sama dengan need, tetapi ini menggunakan kata keep sebelumnya. Tetap menggunakan verb ing setelahnya. For the example, everything keeps burning and the alarm keeps going off. Okay, maybe enough. Thank you for your nice attention. Thank you for watching. Forgive us if we get any mistakes. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.